Nah, hari ini kita belajar tentang menggambar ilustrasi. Kalau kemarin kita belajar tentang seni rupa dua dimensi, seni lukis, sekarang belajar tentang menggambar ilustrasi. Nah, apa itu menggambar ilustrasi? Sebelum kita masuk tentang menggambar ilustrasi, saya akan jelaskan sedikit tentang jenis seni rupa dua dimensi. Jadi ternyata seni rupa dua dimensi itu ada banyak. Ada gambar bentuk, seni lukis, seni grafis, seni kriya, dan seni ilustrasi. Nah, di sini ada cirinya. Kalau gambar bentuk itu pakai drawing pen dan cat air. Misalnya kalian ingin menggambar buah-buahan sama gedung, pakai gambar bentuk, pakai pen. Nah, itu disebut gambar bentuk. Kalau misalnya kalian pakai kuas dan palet, itu disebut dengan seni lukis. Contohnya, lukisan Mona Lisa sama Starry Night. Kalau seni grafis, itu dia pakai cetak atau alat cetak. Misalnya cetak sablon sama poster. Itu kan dicetak tuh. Nah, disebut dengan seni grafis. Nah, kalau kalian pernah lihat batik atau biasa pakai baju batik, itu disebut dengan seni kriya karena dia memiliki ketelitian yang tinggi. Lalu kalau seni ilustrasi, fungsinya itu memudahkan pembaca memahami informasi. Contohnya komik, karikatur, kartun. Nah, untuk seni ilustrasi itu menggambarnya tuh bisa pakai cat yang biasa kita gunakan, misalnya cat kayu, cat air. Nah, itu seni ilustrasi atau bisa juga dicetak. Nah, menggambar ilustrasi itu menurut KBBI itu memiliki banyak arti. Biasanya gambar ilustrasi itu untuk memperjelas isi buku atau karangan atau tulisan atau juga bisa sebagai penghias. Biasanya ada di halaman sampul atau cover. Cover kalau kalian punya buku, nah itu namanya ilustrasi. Atau misalnya kalian suka beli album atau misalnya majalah yang di depan, nah itu namanya halaman sampul. Bisa juga disebut dengan seni ilustrasi atau menggambar ilustrasi. Nah, seni ilustrasi ini memiliki orang-orang yang terkenal di Indonesia. Ada Ardi Soma, Abdul Salam, Kasidi, sama Nasrun. Nah, unsur utama gambar ilustrasi itu ada 3. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kalian bisa menggambar tentang manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, untuk manusia ada 3 jenis. Ada proporsi, anatomi, sama gestur. Kalau proporsi itu perbandingan ukuran struktur tubuh manusia. Kalau anatomi itu gambaran tentang bagian tubuh manusia. Contohnya misalnya struktur tulang dan otot. Nah, kalau gestur itu gerak. Jadi gambar ilustrasi itu kalau untuk manusia ada 3 bagian. Kemudian untuk coraknya itu ada 4 ya. Untuk corak itu ada 4 yang ada realis, kemudian ada karikatur, kemudian ada kartun, terus ada dekoratif. Di sini bisa kalian lihat sendiri maknanya apa. Kalau realis itu maksudnya adalah ilustrasi yang apa adanya, apa yang kalian lihat itulah yang kalian gambar. Kalau karikatur itu yang dilebih-lebihkan. Nanti ada contohnya. Terus kalau kartun itu biasanya kalian lihat di TV kayak SpongeBob, Doraemon, Naruto, itu namanya kartun. Kalau dekoratif, nah dekoratif ini gambar dengan mengubah bentuk aslinya tanpa menghilangkan ciri khasnya. Nanti saya berikan contohnya. Nah, ini contohnya. Kalau yang gambar orang lagi memanen padi itu namanya realis. Kalau ini yang kita bangga pada Timnas, ini namanya karikatur. Karikatur ini biasanya menghibur untuk lucu-lucuan atau biasa juga untuk menyindir. Nah, ini kan dibilang kita bangga pada Timnas walau tanpa juara. Nah, ini kan sama aja dengan menyindir. Lalu kalau kartun, contohnya Doraemon. Selain Doraemon masih banyak ya, kayak Sailor Moon, terus Naruto, Detektif Conan. Nah, itu namanya kartun. Nah, kalau ini namanya dekoratif. Dia mengubah bentuk aslinya tapi nggak menghilangkan ciri khasnya. Misalnya dia menggambar air terjun. Air terjun kan gambarannya nggak seindah ini gitu kan. Jadi dia mengubah bentuknya sedikit tanpa menghilangkan ciri khasnya. Nah, kemudian ada namanya ragam gambar ilustrasi. Contohnya nih komik. Komik tuh banyak. Ada ini yang saya kasih contoh nih, Doraemon. Nah, komik itu tersusun dari beberapa panel yang menjadi cerita. Jadi komik itu biasanya berbentuk buku, lebih dari 1 lembar, lebih dari 1 halaman. Itu namanya komik. Jadi ceritanya itu bersambung gitu ya. Nah, terus ada namanya cover. Cover itu biasanya ada di depan sebuah
buku ya, bisa jadi di depan majalah, buku, tempat CD, dan segala macam. Nah, ini saya contohkan cover sebuah album. Nah, ini namanya cover. Cover itu biasanya juga untuk menarik peminatnya supaya tertarik untuk membelinya. Kayak biasanya beli majalah, album, dan biasa isi cover itu menjadi inti dari isi di dalam sebuah majalah, buku, atau CD-nya. Lalu kemudian ada namanya ilustrasi. Nah, ilustrasi ini menggambarkan sebuah adegan yang terdapat pada sebuah naskah. Ilustrasi ini biasanya untuk membuat pembacanya tuh tertarik, terus juga supaya pembacanya lebih mengerti dengan apa yang akan disampaikan oleh penulis. Bedanya ilustrasi sama komik, kalau ilustrasi itu biasanya hanya berupa lembaran 1 halaman aja dan langsung selesai. Kalau komik kan sampai berbuku-buku, bahkan sampai berseason gitu kan. Nah, kalau ilustrasi itu kayak gini, jadi langsung sekali habis. Ini namanya ilustrasi. Nah, selanjutnya untuk media gambar itu ada ilustrasi hitam putih. Kalau hitam putih kalian tahu lah ya, kalau hitam putih kan nggak berwarna. Jadi contohnya kayak gini, biasanya pakai tinta Cina, spidol, rapido, atau color chalk, atau ini sama aja dengan arang atau abu ya, yang warna hitam. Terus berikutnya, kalau ada hitam putih berarti ada yang berwarna. Nah, contohnya kayak gini. Nah, selain pakai cat air, pensil warna, dan segala macam, kita juga kalau ingin menggambar ilustrasi itu bisa memakai media seperti Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, dan masih banyak yang lain. Jadi, kalau menggambar ilustrasi itu banyak ragamnya. Nah, teknik-teknik menggambar ilustrasi itu ada banyak. Ada beberapa ya yang kayak kemarin kalian udah kerjakan, tapi di sini saya kasih 5 contoh. Ada teknik arsir, dusel, pointillis, akuarel, atau block. Nah, arsir itu berarti seperti kalian mengarsir. Jadi arsir tuh menggoreskan garis secara berulang-ulang. Nah, kalau dusel itu menggosokkan warna. Jadi nanti diperoleh warna yang gelap terang. Atau biasanya kalau arsir sama dusel ini lebih dominan warna hitam putih. Kalau pointillis, kalian menggambar suatu gambar gitu ya, itu menorehkan titik-titik di dalam gambarnya. Jadi nanti dihasilkan gambar yang ada titik-titiknya. Terus kalau akuarel ini biasanya itu kertasnya itu dibasahkan. Kemudian baru dikasih warna, atau bisa juga warnanya itu dibasahkan kemudian baru diusapkan di kertas. Nanti saya ada contohnya. Terus ada blok. Kalau blok itu biasanya dia hanya berupa bayangan hitam. Nah, contohnya nih ada contoh arsir. Ini arsir, di arsir nih kan. Dusel, nah nih menggosok-gosokkan nih kan. Terus pointillis nih ada titik-titiknya, berarti ini pointillis. Poin itu kan titik pointillisnya ada titiknya. Akuarel, nah akuarel itu tadi membasahkan kertasnya bisa atau membasahkan catnya. Jadi bentuknya kayak gini, kayak ada basah sedikit gitu ya. Terus blok, nah kalau blok itu warnanya kayak bayangan hitam, jadi kayak gini blok. Kemudian untuk prinsip desain seni rupa itu ada proporsi, kesatuan, komposisi, keseimbangan, irama, dan keselarasan. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Kalau proporsi itu perbandingan, kalau kesatuan itu perpaduan, kalau komposisi itu proses mengorganisir unsur-unsur rupa sehingga unsur yang kalian gambar, unsur seni rupa yang kalian gambar terlihat indah. Kalau keseimbangan itu kesamaan bobot, kalau irama penyusunan unsur-unsur yang ada. Kemudian kalau keselarasan itu selaras, berarti menyatukan unsur-unsur seni rupa yang ada. Nah, ini dia materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga kalian lebih mudah memahami materi, dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. See you next time.